Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Ardiansyah. Nomor absen 12 akan menyampaikan proposal bisnis yang telah saya buat. Adapun judul dari proposal bisnis ini adalah Bahasa Bali Inovasi Rujak Kuah Pindang Instan Menjadi Peluang UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. Pembuatan proposal ini didasari oleh latar belakang bahwa Indonesia memiliki beragam macam makanan dan tidak setiap orang dapat mengenali semuanya, termasuk wisatawan yang jarang mengetahui makanan khas Bali ini. Salah satunya adalah rujak kuah pindang. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sebagian UMKM dalam menjalankan usahanya. Banyak penjual yang tidak bisa beradaptasi dalam mengubah sistem penjualannya dari cara lama atau konvensional menjadi online, sehingga akibatnya penjual tersebut terpaksa harus gulung tikar. Pedagang rujak Bali salah satunya adalah yang terdampak dari pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena rujak Bali hanya bisa didapatkan di Bali, sedangkan pada saat itu Bali sedang krisis ekonomi karena pariwisata menurun, sehingga perekonomian masyarakat pun ikut terdampak. Tujuan dan manfaat dari usaha ini adalah yang pertama, membuat inovasi bumbu rujak kuah pindang instan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dimanapun mereka berada. Yang kedua, memperkenalkan makanan khas Bali ke berbagai wilayah dan melestarikan makanan tersebut agar tetap eksis. Yang ketiga, memajukan dan mempertahankan UMKM konvensional yang terdampak pandemi COVID-19. Yang keempat, mengubah stigma pedagang bahwa semua dapat memiliki peluang bisnis yang sama dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Gambaran umum usaha. Bahasa Bali ini merupakan usaha yang memiliki produk di dalamnya, yakni bumbu rujak kuah pindang instan. Bahasa diambil dari bahasa Bali yang berarti bumbu, sedangkan Bali adalah sebagai penanda dari mana makanan tersebut berasal. Usaha ini lahir atas peluang pasar yang terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Saat ini di mana para pedagang konvensional seperti salah satunya pedagang rujak juga sangat terdampak dari adanya pandemi ini. Penurunan omset atas penjualan rujak yang pengolahannya masih belum dapat dikirimkan melalui online karena harus diolah secara fresh dan adanya keterbatasan jarak. Usaha ini dibuat dengan cara mengentalkan kuah pindang dengan ditambahkan bumbu-bumbu rujak khas kuah pindang sehingga dapat tahan lama. Tentunya tetap menggunakan bahan yang segar dan tidak terkurangnya kualitas dari produk bahasa Bali ini. Penjualan usaha ini sebagian besar ditargetkan pada penjualan secara online demi semakin terkenalnya olahan khas Bali hingga keluar Bali. Dengan bahasa Bali ini diharapkan mampu memperkenalkan nama Bali lebih luas lagi serta dapat mendukung UMKM Bali dalam mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19. Sumber daya dalam usaha ini terdiri dari 3 aspek yang dimana ketiganya dapat terpenuhi dengan baik, seperti bahan baku yang mudah didapatkan, sumber daya alam yang luas sehingga mempermudah proses produksi, dan juga dari sumber daya manusia yang memadai dalam membantu proses produksi dari usaha ini. Analisis SWOT terdiri dari 4, yakni strength, weakness, opportunities, dan juga traits. Strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk bahasa Bali ini adalah tahan lama, mudah didapatkan dan terjangkau, serta fleksibel, dikreasikan dengan buah-buahan apa saja tergantung dari selera konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah produk ini mirip dengan petis khas dari Jawa. Yang kedua adalah tidak dapat terpapar sinar matahari secara langsung dan tidak sepenuhnya instan karena harus sedikit ada usaha dalam membuatnya, yakni dengan ditambahkan air panas. Opportunities atau peluang. Ide bisnis ini belum pernah ada sebelumnya sehingga diharapkan dengan ide bisnis ini dapat menjadi monopoli di pangsa pasar. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Tidak semua orang suka dengan olahan ikan sehingga kami tidak dapat memasarkan produk kami terhadap masyarakat dengan golongan ini. Selanjutnya ada analisis segmentasi pasar, di mana analisis segmentasi pasar ini terdiri dari 3, yakni demografis, geografis, dan juga sosiokultural. Demografis, yakni bahasa Bali umumnya dapat dinikmati oleh masyarakat pada rentang usia 15 hingga 30. Usaha ini dinikmati oleh semua gender, tidak terkhusus pada laki-laki atau perempuan saja. Yang kedua ada geografis, yakni tidak terbatasi dari wilayah manapun karena dapat dikirimkan secara online. Sedangkan jika offline itu kita produksinya ada di wilayah Denpasar Barat.
Kemudian sosiokultural, yakni konsumen ditargetkan kebanyakan berasal dari Bali yang mereka merantau keluar Bali. Analisis pemasaran ada produk, price, promotion, and place. Produk dari bahasa Bali ini dibuat secara homemade sehingga terjamin higienis dan kualitas produknya terjaga karena menggunakan bahan yang segar dan sehat tetapi memiliki cita rasa yang enak. Yang kedua ada price, produk ini dijual dengan harga 13.000 per pieces dengan berat 200 gram. Sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ada promotion, yakni alat promosi yang digunakan oleh usaha ini adalah dengan menggunakan digital marketing dan juga secara offline. Dan yang keempat ada place. Usaha bahasa ini umumnya lebih terfokus dijual secara online, akan tetapi proses produksinya dilakukan di Denpasar Barat. Lokasi ini sangat strategis dan mudah ditemukan oleh konsumen. Pada slide, teman-teman bisa dilihat bahwa berdasarkan analisis keuangan yang telah dibuat, bisnis ini setiap bulannya berpotensi mendapatkan omset sebesar 6,5 juta dengan harga jual per produk itu adalah 13.000 dengan seberat 200 gram. Sungguh bisnis ini dapat menjanjikan untuk kedepannya. Sekarang kita mengenal lebih jauh lagi dari produk bahasa Bali ini, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses menggunakan produk ini antara lain ada ikan tongkol sebagai bahan baku utama, air, cabai rawit merah, terasi, gula pasir, serai, daun salam, asam jawa, garam, tepung maizena, kompor, gas, panci atau wajan, pengaduk kayu, wadah, serta botol plastik sebagai penutupnya. Sedangkan proses pembuatannya teman-teman dapat dilihat pada slide. Itu yang pada intinya adalah sari air dari kuah pindang ini dicampurkan dengan bumbu-bumbu khas kuah pindang yang kemudian dikentalkan agar dapat bertahan lebih lama. Adapun kesimpulan dari usaha ini adalah usaha ini cukup menjanjikan karena makanan ini merupakan inovasi dari makanan konvensional, namun sekarang dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Dengan bahan baku yang ekonomis dapat diolah menjadi makanan yang lezat yang memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan di masa depan, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Tujuan dari dibangunnya usaha bahasa Bali ini selain menjadi peluang bisnis baru, namun juga sebagai pengenalan makanan khas Bali ke seluruh penjuru negeri. Rujak kuah pindang kurang populer di mata wisatawan karena memang jarang tereksplor sehingga menjadi tantangan untuk terus memperkenalkannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.